Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriatul Soleha, NIM 220351145. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan hasil review yang bertema produktivitas primer pada tumbuhan laut berupa lamon atau seagrass. Judul yang pertama yaitu peran penting ekosistem padang lamon atau seagrass dalam penunjang kehidupan dan perkembangan biota laut. Lamon atau seagrass adalah tumbuhan berbunga atau angiospermae yang dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan laut yang dangkal. Lamon tumbuhan berbiji satu atau monokotil yang mempunyai akar rimpang atau rizoma, daun, bunga, dan buah seperti halnya dengan tumbuhan yang tumbuh di darat. Ekosistem pesisir umumnya terdiri atas 3 komponen penyusun, yaitu lamon, terumbu karang, serta mangrove. Bersama 3 komponen tersebut, ekosistem membuat wilayah pesisir menjadi daerah yang sangat subur dan produktif. Penelitian yang berbasis kajian literatur dengan menggunakan metode systematic review. Systematic review adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi, menilai, dan menjelaskan berbagai penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian tertentu. Dalam hasil dan pembahasan, peran ekosistem padang lamon mempunyai peran penting dalam menunjang kehidupan dan perkembangan jasad hidup di laut dangkal. Yaitu sebagai proses primer, tingkat produktivitas primer lamon sangatlah tinggi bila dibandingkan dengan ekosistem lainnya yang ada di laut dangkal. Sebagai habitat biota, padang lamon dapat dijadikan tempat berlindungnya biota laut dan banyak ditempati biota yang bisa menjadi makanan ikan-ikan. Sebagai penangkap sedimen, padang lamon selain berfungsi sebagai penangkap sedimen juga dapat mencegah erosi. Sebagai pendaur zat hara, padang lamon memegang peran penting dalam pendauran berbagai zat hara dan elemen-elemen yang langka di lingkungan laut, khususnya zat-zat hara yang dibutuhkan oleh alga. Dalam kesimpulan, keberadaan padang lamon memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Manfaat lain selain keseimbangan ekosistem sebagai tempat mencari makan biota laut dan berperan sebagai penstabil sedimen sehingga mampu mencegah erosi di pesisir pantai dan berperan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ekosistem lamon juga berperan penting dalam menunjang kehidupan dan perkembangan jasad hidup di laut dangkal. Tetapi keberadaan padang lamon juga dapat rusak. Kerusakan padang lamon dapat disebabkan oleh faktor alami dan manusia. Sayangnya, keberadaan ekosistem padang lamon masih belum banyak dikenal oleh masyarakat umum maupun akademisi. Pada judul yang kedua, yaitu pengaruh kondisi habitat lamon atau seagrass terhadap populasi dan kelimpahan ikan di perairan Pulau Batu. Dalam pendahuluannya itu perairan Pulau Batu di distrik Kepulauan Ambay merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya laut yang tinggi. Wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah, termasuk berbagai jenis ikan yang hidup di sekitar ekosistem lamon atau seagrass. Dalam penelitian ini, namun dijelaskan bahwa tanaman laut yang hidup di dasar laut dangkal dan menjadi tempat hidup bagi berbagai jenis ikan dan invertebrata laut. Namun, kondisi habitat lamon di perairan Pulau Batu semakin mengkhawatirkan diakibatkan berbagai aktivitas manusia. Dalam metode penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei lapangan dan pengambilan sampel ikan yang menggunakan alat tangkap jaring insan. Dalam hasil pembahasan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi habitat lamon berpengaruh signifikan terhadap populasi dan kelimpahan ikan di perairan Pulau Batu. Ikan merupakan salah satu organisme yang
berasosiasi dengan padang lamun. Ekosistem lamun mempunyai distribusi luas di daerah pesisir tropis, dan lamun mempunyai berbagai peran penting bagi kehidupan dan penghidupan ikan, yaitu sebagai daerah asuhan, perlindungan, sebagai makanan ikan-ikan itu sendiri, dan sebagai padang pengembalaan atau tempat mencari makan atau feeding ground. Nah, dalam kesimpulan pada penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi habitat lamun berpengaruh signifikan terhadap populasi dan kelimpahan ikan di perairan Pulau Batu. Lokasi dengan kondisi habitat lamun yang lebih baik memiliki populasi dan kelimpahan ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi yang memiliki kondisi habitat lamun yang buruk. Nah, selain itu, faktor lingkungan selain seperti suhu air, maksudnya kejernihan air dan ketersediaan nutrisi juga berpengaruh terhadap populasi dan kelimpahan ikan di perairan Pulau Batu. Perbedaan antara jurnal yang pertama dan yang kedua yaitu jurnal yang pertama lebih signifikan ke peran penting dan produktivitas primer ekosistem padang lamun atau seagrass dalam penunjang kehidupan dan perkembangan biota laut. Sedangkan jurnal yang kedua yaitu membahas atau meneliti tentang pengaruh kondisi habitat lamun atau seagrass terhadap populasi dan kelimpahan ikan di perairan Pulau Batu. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.